Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi nih ya, khususnya untuk Indonesia Tengah dan Timur ya. Iya, Masya Allah. Ya ini kita sekarang berdamai dengan masa lalu tema kita. Ini Masya Allah luar biasa. Tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita berbicara masalah tentang trauma dan lain-lain mengenai diri kita sendiri. Tapi sebelum iklan tadi ada nyangkut pertanyaan sama guru kita Ustadz Syam nih. Berbicara masalah tentang setiap orang lain ini pasti punya kenangan ya. Orang lain bukan diri kita nih. Apalagi terutama kita bicara masalah tentang pasangan hidup kita. betul. Pasangan kita sendiri. Nah mungkin dari kenangan-kenangan masa lalunya ini ada yang kurang berkenan di hatinya dia nih. Dan dia terus mengingatnya. Nah kita sebagai orang lain nih bagaimana caranya kita bisa mendamaikan nih hatinya nih pasangan kita dengan masa lalunya. Karena nggak gampang, ini bicara masalah sensitif soalnya. Mendamaikan orang lain dengan masa lalunya. Iya Masya Allah. Silakan Ustaz Syam, tafadhol. Subhanallah, tabi guruku Ustaz Maulana, Pak Kiai, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Berdamai dengan masa lalu diri kita sendiri insya Allah sudah dibahas dan dipelajari bersama di Islam itu indah. Dan subhanallah sekarang bagaimana kita berdamai dengan masa lalu pasangan. Atau kita mengajak pasangan untuk berdamai dengan masa lalunya. Maka Nabi SAW mengingatkan bahwasanya sebenarnya keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Maka itu jangan pernah untuk kita ungkit kembali. Maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala ketika kita taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke titik nol, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kita bagaikan seorang bayi yang baru lahir, fitrah kembali, suci kembali. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Allah juga mengancam semua anak cucu Adam diampuni dosanya jikalau mereka bertaubat, kecuali siapa mereka? Orang yang telah diampuni namun dia mengungkit-ungkit kembali, menceritakan kembali masa lalunya, kenangan masa lalunya dan seolah-olah bangga dengan dosanya. Aduh, anak sekarang kalau mabuk mah gitu, kita mah dulu biasa aja. Ya bapak mah dulu begini, bapak mah dulu begini, bapak begini. Maka subhanallah jangan pernah menceritakan keburukan kita kepada anak-anak kita. Karena ini membuat traumatik dan juga membuat yang namanya ada kenangan. Oh bapak saya begitu juga dulu, oh saya juga bisa begitu dong. Saya juga bisa seperti itu, orang tua saya aja dulu seperti itu. Maka subhanallah jangan pernah menceritakannya. Kami pernah mendengar keterangan dari bapak kami sendiri. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan orang tua kami yang ada di rumah. Beliau mengatakan menceritakan keburukan kepada anak tidak boleh. Ya, jadi kalau misalnya dia tahu sendiri, kalau dia tahu sendiri itu urusan yang lain. Jadi kalau orang lain menceritakannya itu urusan yang lain. Yang penting jangan orang tuanya yang menceritakan keburukannya, apalagi dengan kebanggaannya. Yang kedua, bagaimana ketika orang lain ini bersalah, maka jangan pernah memandang orang lain itu rendah. Misal tadi sebelum iklan kita memberikan contoh, ada pasangan, Ustadz saya tidak pernah pacaran sebelum menikah. Kenapa saya bertemu dengan pasangan yang dahulu pacarnya banyak banget, mantannya banyak banget. Saya kan berusaha menjaga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kok setelah menikah saya dapat pasangan yang seperti ini? Maka Rasulullah SAW mengingatkan, ketika Ikrimah bin Abi Jahal, ya, Sayyidina Ikrimah radhiyallahu anhu warda, itu masuk Islam. Tapi bapaknya siapa? Bapaknya orang yang sangat buruk. Siapa itu? Abu Jahal. Nabi SAW mengingatkan ketika nanti Ikrimah datang ke Mekah, jangan pernah kau sebut-sebut bapaknya. Jangan lagi kau sebut-sebut bapaknya. Jangan ingatkan dia bahwa dia punya bapak yang memusuhi Nabi SAW. Karena anaknya telah berubah. Ini maksudnya adalah setiap manusia pasti punya kenangan. Dan tidak sedikit yang mempunyai kenangan yang buruk. Namun kita dilarang untuk mengungkit-ungkitnya. Bahkan diingatkan bahwasanya ketika engkau melihat seorang yang punya keburukan, bukan masa lalu, punya keburukan sekarang bahkan dia buruk, maka jangan pernah memandang remehnya. Karena boleh jadi dia bertobat sebelum dia meninggal dunia. Dan kita yang baik sekarang belum tentu baik istiqomah sampai kita meninggal dunia. Siapa tahu kita tergelincir, siapa tahu kita terperangkap dalam keburukan sehingga kita menjadi su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita berdamai dengan masa lalu orang lain harusnya bisa. Kalau kita juga tidak
tidak ingin ketika dosa kita diungkitkan kembali atau diungkapkan kembali, apalagi dosa kesalahan pasangan kita. Setiap manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali siapa? Al-mujahir. Siapa itu? Orang yang menjaharkan keburukan-keburukannya, orang yang menyiarkan keburukan-keburukannya, seakan-akan bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melawan Allah Subhanahu wa taala. Wah, dulu saya juga mah nggak pernah sholat, alhamdulillah ya Ustaz, sekarang saya udah sholat ini, alhamdulillah. Dia seakan-akan bersyukur, tapi dengan bangganya mengungkapkan bahwa dahulu dia minum minuman keras, dahulu dia tidak sholat. Maka inilah sesuatu yang tidak diperkenankan di dalam agama kita. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jadi segala sesuatu yang buruk udah dikubur aja deh, Udah jauh-jauh deh, dikubur gak usah aja. diinget-ingetin lagi ya. Benar. Ya jadi kalau misalnya pengalaman-pengalaman sekolah dulu gitu ya kan. Benar. Kalau sekarang minta maaf boleh dong. Minta maaf boleh. sama teman-teman ya kan. Benar, Kalau misalnya boleh. saya ada salah, teman Benar. SMP, teman SMA gitu ya kan. Ya Allah, banyak dulu salah saya itu. Makanya Minta maaf. saya tidak mau banget pacaran. Kenapa? Takut nanti kita khutbah Jumat, itu mantanku dulu. Iya. Nah ini sekarang gini nih ya, buat para guru kita dan juga jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, ada lagi sebuah tayangan. Nah ini tayangannya nggak boleh dicontoh tapi perlu kita ketahui. Ada seseorang laki-laki yang mencoba membunuh kekasihnya yang sedang hamil. Ini di tayangannya. Motif pria berusia 18 tahun yang tega menghabisi nyawa kekasihnya yang tengah hamil 8 bulan akhirnya terungkap. Insiden maut tersebut terjadi di sebuah indekos di Jalan Condro Kusumo, Semarang Barat pada Jumat 20 Agustus kemarin. Pelaku diketahui menaruh kekesalan lantaran terus disuruh-suruh oleh korban yang sedang hamil. Dikutip dari tribunnews.com, korban yakni SAN 23 tahun tewas di kamar kosannya dalam kondisi bibir sudah menghitam. Pelaku yakni ADS 18 tahun yang awalnya mengaku bahwa korban meninggal dunia saat ia sedang tidur. Namun fakta kepolisian menunjukkan bahwa korban tewas karena adanya beberapa kali tindak penganiayaan. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan, pelaku pura-pura meminta tolong dan seolah kekasihnya ditemukan meninggal dunia. Namun dari hasil otopsi, Irwan menyebut bahwa ditemukan resapan darah di kepala bagian belakang akibat benturan benda keras. Iya, jadi setelah kita baca lagi dan kita coba telusuri, ternyata ini astagfirullahaladzim, nauzubillah min zalik ya. Ternyata laki-laki ini tega membunuh pacarnya ini karena si pacar ini nggak mau menggugurkan kandungannya. Jadi buat teman-teman yang masih sekolah, ya sekolah dulu aja yang serius lah, nggak usah mikirin nanti kalau udah benar-benar mapan baru berpikir untuk berkeluarga, jadi ilmunya juga insya Allah udah mapan ya. Nah ini Pak Kiai ini, kita lanjut lagi nih. Kadang-kadang orang yang seperti ini menyalahkan keadaan. Masalah kenang-kenangan masa lalu ini yang dijadikan kesalahan ini dituduh-tuduh terus adalah keadaan. Lalu bagaimana cara seseorang ini bisa menerima masa lalu dirinya sendiri tanpa menyalahkan keadaan nih, mohon izin. Karena ini, karena itu dulu, karena begini. Nah ini dia mohon izin, silakan. Tafadhol guruku. Terima kasih Kak Fadli, Kiai Haji Maulana, Kiai Haji Syam, pemirsa Indonesia yang terkasih, bahwa siapa orang yang membunuh satu orang saja di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an. Seakan dia membunuh semuanya. Termasuk kalau orang menghidupkan atau menjamin atau menjaga kehidupan sesama manusia, faka'annama ahyan nas jami'an. Seakan Nabi mengatakan kita sama-sama hidup bareng bersama sedunia ini. Pemirsa, zaman dulu Nabi Muhammad SAW itu zaman dulu namanya zaman jahiliyah dong. Makanya lahirlah Nabi Muhammad. Kenapa? Itu ada zaman jahiliyah waktu lahir perempuan. Ini perut saya agak lumayan ini. Lahirlah wanita, bayi wanita, kubur hidup-hidup. Dulu zaman jahiliyah kuno. Tapi zaman jahiliyah modern sekarang belum lahir dalam perut sudah dimatikan tadi, bahkan emaknya pun. Itu namanya abortus provokatus, tidak mau, itu pun dosa besar, bahkan dibunuh. Luar biasa, Allahu Akbar. Makanya Nabi Muhammad saja waktu mau meninggal 3 bulan yang akan datang, itu berpidato di hadapan umat manusia, di hadapan umat Islam, bahkan di Padang Arafah dia berkata, ya ayuhan nas, fattakullaha fin nisa'i. Nah, bertakwalah wahai manusia kepada Allah,
terutama Finisa, jaga perempuan. Perempuan, Ustadz Kiai, Kak Fadli, jaga. Kenapa? Fa innakum akhostumuhunna bi amanillah. Maka sesungguhnya kamu itu telah mengambil, merinding saya, amanah Allah. Jangan kau campakkan, itu pun belum menikah, sudah dibunuh. Ya Rab, dosa-dosa yang sangat dosa. Itulah termasuk orang yang merugi. Kayak Isam. Iya. Kayak Maulana. Iya. Iya juga dong. Iya. Kak Fadli. Siap. Dulu Nabi mengatakan kepada umat manusia, kepada umat Islam, kepada umatnya. Apa? Atadruna mal muflis. Kamu tahu gak sih orang yang bangkrut? Sahabat semua berkata, innal muflisa mala dirhamalahu wala mata. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut itu orang yang gak punya uang, yang gak punya duit. Dulu. Tetapi Nabi geleng kepala. Sesungguhnya innal muflisa. Muflis itu yang bangkrut adalah tidak lain adalah waqad satama hadza wa qadhafa hadza. Orang yang suka mukul orang, orang yang suka berbuat fitnah, itu orang yang muflis, yang memang bangkrut. Orang yang pailit. Tapi bukan itu saja, waqad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza, bahkan mematikan orang sampai keluar darah. Itulah orang yang bangkrut, orang yang pailit. Satu ketika di hari kiamat nanti, fayu'tu hadza min hasanatihi. Kebaikan dia diberikan kepada orang yang dizolimi, orang yang disakiti. Apalagi pemirsa, ternyata Masya Allah, pada saat itulah kebaikan-kebaikan kita, wa ukhiza min khotoyahum. Diambil tuh kebaikan kita. Untuk apa? Diberikan kepada orang yang kita sakiti. Tadi kita Masya Allah ditumpahkan kebaikan kita, sudah bangkrut, bahkan kita kebaikan diberikan kepada orang-orang lain. Allahu Akbar ya Rabb. Oleh karena itu yuk sama-sama kita sadar. Tapi ingat, let's bygone be bygone. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Tapi ingat, don't wait until tomorrow what you can do today. Jangan ditunda-tunda. Program ini cepat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat nasuha 1 2 3. Taubat nasuha. Saya jadi ikutan deh. Pemirsa, sukses dan berkah selalu. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran, makasih banyak Pak Kiai. Ini termasuk juga orang-orang yang ngutang, yang muflis itu yang gak mau dibayar di dunia ya. Iya. Gimana orang kalau ngutang bangkrut itu, jadinya. Ya, yang diganti Pailit. bukan uangnya, yang diganti tanggalnya terus katanya. Itu bisa sampai Mas tumpah Fadli darah. nagih melulu. Ah, Memang iya, ada. banyak ada. Iya. Makasih banyak nih Pak Kiai ilmunya. Nah ini buat Baik. jamaah Islam itu yang ada di rumah nih ya. Yang udah gak sabar nunggu pertanyaan ini dijawab sama guru-guru kita. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke kita langsung masuk ke pertanyaan ya. Yang dari Instagram ini dari Instagram dari hamba Allah aja deh kita sebut namanya nih ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya punya suami sudah hampir 4 tahun gak pernah ngasih nafkah ke anaknya. Awalnya kami merantau, saya di Jakarta, suami di Kalimantan. Sampai sekarang belum pernah pulang kampung. Apalagi kirim uang buat anak dan saya. Punya niatan berpisah. Dan perginya ninggalin utang banyak. Saya yang dicari dan harus bayar utang. Bagaimana, apakah saya boleh panggilan mantan ke suami? Saya boleh panggilan mantan ke suami. Oh ngerti tadi maksudnya ya Ustadz ya. Sedangkan dia nggak inget anak istrinya. Mohon solusinya Pak Ustadz. Terima kasih. Ini Ustadz Maulana ini kan bicara masalah tentang hukum. Udah nggak ngasih nafkah, nggak ada kabar. Ini juga kan udah bagian dari tolak kan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, makasih banyak kepada semuanya. Ini jadi peringatan buat kita. Coba dibuka di buku nikah. Ada sigat taklid di situ. Yang pertama tidak boleh memukul. Yang kedua tidak boleh tidak menafkahi. Batas nafkahnya itu 3 bulan loh. Ini 4 tahun. 4 tahun. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh tidak menyapa. Ini enggak menyapa-nyapa ini. Batasnya berapa? 6 bulan. Dan tidak boleh tidak ada kabar. Batasnya berapa? 2 tahun. Ini 4 tahun. Jadi Udah 2 kali. semua double banget. Nah kalau berbicara ini, apakah utangnya suami itu dialihkan kepada istri? Mohon maaf. Nafkahnya aja tidak dikasih. Jadi nafkah aja jadi utang buat suami. Jadi sebenarnya istri yang terzolimi. Ku menangis. Bagaimana?
Nggak tahu lagunya. Lagunya gimana? Kok Ustadz tadi mulai nyanyi? Membayangkan. Oh. Jadi kecuali kalau ada harta yang ditinggalkan. Nah, kalau misalkan apakah turun ke istri itu utangnya, lihat dulu ada nggak harta yang ditinggalkan. Kalau ada yang ditinggalkan, itulah yang dipakai untuk bayarkan. Sementara tidak ada ya. Jadi sosok wanita ini dalam hal ini istri lebih memperjelas kepada orang-orang yang datang menagih. Mohon maaf, saya juga tidak dinafkahi. Ini tidak ada kabar dan ini. Pertanyaannya tadi, apakah boleh saya panggil mantan? Sebaiknya bapaknya anak-anak. Karena ada anaknya. Ya mantannya dia benar juga sih. Iya. Iya, tapi ya Kan kalau jawabannya tadi buat si mbaknya yang pertama dia Iya. tanya, apakah boleh saya panggil mantan? Boleh, karena udah ngelebihin semuanya kan secara Wah. hukum kan. Iya kan, mantan suami, orang 2 tahun udah jadi 4 tahun Tapi kan gitu belum ya. diklarifikasi apa? Iya, Belum diklarifikasi. klarifikasi. Iya, Oh, iya. belum Tapi satu lagi diklarifikasi. tuh ya, Klasifikasi. bicara masalah utang aja, nafkah aja nggak dibagi, masa utang mau dibagi? Jangan. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Instagram masih dari hamba Allah juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya Ustadz Ustazah. Jika kita memiliki masa lalu yang pernah bermaksiat, terus kita bertobat. Namun kadang ada saja bayangan keadaan hina. Saat itu yang membuat ketakutan akan terjatuh lagi kepada kemaksiatan itu. Adakah cara atau doa agar kita tetap istiqomah dalam taubat? Dan apakah salah Ustadz jika kita menjauhi seseorang dengan alasan takut diajak bermaksiat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz Ustazah. Mohon dijawab. Jazakallah nih buat Ustadz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salahkah menjauhi orang yang mungkin ada kemungkinan dia akan mengajak kita bermaksiat lagi? Nabi SAW mengingatkan bahwa agama seseorang itu tergantung daripada temannya. Kalau kita sering dekat-dekat dengan penjual parfum ya minimal kita dapat bau wanginya. Kalau kita dalam pandai besi itu juga kita terkena bau besinya minimal, bau bakar gitu ya. Maka subhanallah kalau menjauhinya ya lebih baik kita menjauhinya. Namun kalau mampu mendakwahinya, mengajaknya kepada kebenaran itu juga lebih baik. Namun lebih baik berhati-hati untuk yang namanya menjauhinya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya melupakan bahwa kita pernah bermaksiat. Memori bahwa kita pernah bermaksiat mungkin masih Allah simpan di dalam otak kita. Karena memang kita pernah melakukannya. Ada peristiwa-peristiwa yang pernah kita lakukan. Jadikan itu supaya menjadi cambuk bahwa saya dulu pernah menghina sehingga saya tidak boleh menghina orang lain. Dahulu saya pernah juga berdosa sehingga saya juga tidak boleh menghina para pendosa. Dahulu juga saya pernah bermaksiat, maka saya juga tidak boleh merasa suci bahwa saya merendahkan para pelaku maksiat. Jadikan itu kenapa masih ada dalam otak kita, ya biarkan saja ada di sana, tapi kita jangan pernah mengulanginya kembali. Kita hanya menjadikan pengingat bahwa saya pernah melakukannya dan saya merasa sangat terhina. Maka jangan pernah kita menghina orang lain yang masih berdosa. Kita menunggu taubat orang-orang terdekat kita, kita menunggu taubat orang lain. Jangan pernah merasa diri sudah bangga, sudah lebih baik karena dia sudah hijrah misalnya, atau dia sudah taubat. Ada di dalam otak kita supaya kita senantiasa beristighfar. Nabi saja yang maksum, Nabi saja yang tidak pernah melakukan kesalahan baik masa lalu ataupun masa depan. Nabi SAW masih beristighfar 100 kali dalam sehari. Kita masih ada kenangan ini supaya apa? Masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh istighfar itu manfaatnya sangat banyak. Iya, terima kasih banyak buat yang sudah mengirimkan pertanyaan. Nanti insya Allah kita di segmen akan kita jawab lagi ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Nah ini ada pertanyaan buat Pak Kiai ini, mohon izin Pak Kiai ini. Bagaimana dalam sudut pandang Islam dengan orang yang suka menilai masa lalu orang lain? Dia kan pernah di penjara, dia kan pernah nipu, dia kan pernah segala macam. Nah ini bagaimana Pak Kiai ini jawabannya? Ini materi cukup kita bahas panjang juga ini. Panjang. Tapi terserah Kak Fadli deh. Mau sekarang apa ntar Pak Kiai? Kayaknya besok ya. Kayaknya besok ntar aja deh ya. Ntar aja biar Ya, jamaah yang di nanti. rumah juga bisa nyatet jadinya. Oke, Ya ini Masya Allah siap. buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.